Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi para makhluk konstitusional di channel Ferry Amsari. Hari ini kita kedatangan tamu khusus spesial nih. Kalau Prof. Effendi Ghazali sudah berapa kali ya? Mungkin udah 2 kali. Iya, nyaris menjadi kopilot. Hari ini kita kedatangan 2 orang tamu. Yang pertama Pak Habibuddin Koto. Beliau adalah koordinator Forum Marikultur Nasional. Dan kedua Prof. Effendi Ghazali. Saya biasa panggil Uda EG. Tapi dalam status kali ini beliau adalah sebagai pencinta lobster. Saya selalu bukan lagi cinta istri. Sama. Saya karena waktu kecil dulu kan suka di pantai. Jadi dulu cuma pencinta lobster, sekarang harus ditambah obat kolesterol. Jadi itu satu paket. Obat yang menambah kolesterol kita. Enggak. Kalau sudah makan itu harus cari makanan-makanan yang menurunkan kolesterol. Okay. Nah, ini ada Pak, kita manggilnya Pak Muhyiddin Koto. Pak Koto. Beliau tadi sudah saya katakan ketua forum. Nah, ini forum apa nih Pak? Nah, Forum Marikultur Nasional itu semacam apa? Perkumpulan pelaku usaha di bidang marikultur, perikanan. Ya. Oh, menarik. Budidaya. Karena itu kenal dengan beliau sebagai pencinta lobster. Ya. Kurang lebih konsumen atau korban dari bisnis. Saya ingat satu film dokumenter, dulu saya pernah curhat dengan Prof. Effendi juga soal film dokumenter Netflix. Judulnya itu Konspirasi, C-nya itu si laut ya. Jadi dia plesetkan ya konspirasi menjadi tulisan laut. Nah, cerita di dalam dokumenter itu ada yang menarik Pak Koto. Mereka menjelaskan bahwa di muka bumi kejahatan paling jahat itu ada di laut. Nah, salah satunya di lingkaran bisnis Pak Koto itu kan. Nah, benar nggak cerita itu Pak? Kan pasti punya pengalaman, sentuhan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan laut, terutama mungkin bisa melihat nih ternyata jahat juga ya memang di laut ini. Kalau secara umum di perikanan sudah kita sama-sama tahu kan. Masalah kejahatan di laut, illegal fishing misalnya. Kalau di perikanan budidaya seperti yang kita masalah lobster gitu. Seperti yang kita Prof. kali ini pecinta lobster. Iya. Di lobster ini sekarang kejahatannya menurut kami masih kelihatan. Kalau kasus korupsi yang kemarin melibatkan Pak Menteri, Pak Edi gitu ya, itu versi skala besarnya atau baru skala kecilnya dari kejahatan bisnis lobster di laut itu? Wah, ini kalau kita yang menghitung di lobster, terutama ini masalah benih lobster, bukan lobster secara umum. Kalau lobster, benurnya ya, benur bibitnya, itu sudah kita ketahui sejak tahun 2015 ini. Jadi penyeludupan, terutama ini kasus kalau untuk benur lobster ini di penyeludupannya, kejahatannya di sana. Jadi ada ilegal nih kan. 2015 itu sudah keluar aturan untuk ekspornya dilarang. Tetapi justru penyeludupan 2015 sampai tahun 2019 kemarin ini penyeludupannya berlangsung dengan masif. 2015 tuh menterinya Bu Susi itu. Iya, Bu Susi ya. Melarang ini segala macam. Agak ini ya, satu ekspor dilarang tapi penyeludupan berkembang ya. Iya. Nggak ketangkap sama Bu Susi itu Pak? Kalau ketangkap ada sebagian kita baca di media. Ada sesekali lah. Kalau dalam media terakhir berapa itu Pak? Berapa kali? Ada 15 sampai 20 kali ya. Selama Bu Susi 5 tahun itu, selama 5 tahun ada laporan 15 kali sampai 20 kali penangkapan. Tetapi tidak menghentikan proses penyelundupan, malah makin banyak. Banyak. Itu gimana pencinta lobster? Lobster Indonesia. Saya mau datang lagi ke ini podcast yang saya anggap berintegritas ini karena dua hal. Hal yang pertama,
pada waktu habis kita bicara presidensial threshold ada yang nyeletuk lobster gitu ya. Jadi saya mau tuntaskan itu dengan mengatakan beberapa hal. Yang pertama, ketika saya bersama Khalid Muhammad ada di KP2 Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik, itu kami melaksanakan secara terbuka 3-4 kali ya diskusi publik besar-besaran. Ada yang di KKP, kemudian ada yang melalui Zoom ya, Februari, Juni dan lain-lain. Kita ajak juga Tama dari ICW pada waktu itu, dan selalu kita katakan pernyataan kita sederhana. Kalau Anda menemukan keanehan-keanehan, lapor ke Ombudsman, KPPU, ICW, KPK, silakan. Itu ada rekamannya di situ. Nah, yang jauh lebih penting adalah sebetulnya dalam rangka pencinta lobster ini yang mau saya sampaikan, anggaplah Effendi Ghazali ini kutu kupret lah misalnya gitu ya, nggak usah didengar lah, karena kan pendengung banyak yang nyerang. Tapi begini aja, kan ditutup ekspornya pada 2015 dan 2016 ditegaskan kembali ada 2 SK. Oke. Kemudian pada April 2021 bahkan ya, itu Sekjen KKP menyatakan bahwa 99% benih lobster Vietnam itu dari Indonesia. Padahal mungkin dalam riset kami ke Vietnam waktu itu sekitar 80-85%. Artinya kalau ini ditutup, tamat itu Vietnam. Tamat. Kalau menurut Sekjen KKP itu di Google aja April 2021 itu berarti kan tinggal 1% atau tinggal 15%. Karena 99% katanya benihnya berasal dari Indonesia. Tapi dari data yang disampaikan oleh Pak Habibudin, Pak Koto ini pada hari ini, nanti tolong ceritakan, katanya angka penyelundupannya itu sekarang bisa 5-8 triliun per tahun. Nah, saya teringat karena ini kajian konstitusional. Kenapa itu tidak kita jadikan beasiswa mahasiswa kita di Indonesia? Maksud saya begini loh, ini kekayaan sumber daya alam, sumber daya laut Indonesia, ya kan? Memang ada LPDP untuk kuliah ke luar negeri, tapi kalau dan dalam negeri juga. Tapi kalau ini misalnya dulu ada beasiswa apalah namanya, sekarang beasiswa Indonesia tangguh, hak konstitusi hampir seluruh mahasiswa kita bisa 5-8 triliun ya per tahun. Wow, kenapa kita jadikan beasiswa mahasiswa Singapura dan mahasiswa Vietnam? Karena benih lobsternya mengalir ke sana. Nah, jadi logika saya, jadi kita boleh dihancurkan oleh pendengung, ya, misalnya mau dirusak reputasi nggak apa-apa. Tapi patokan itu saja. Kalau dihentikan, mestinya tinggal 1% menurut Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau menurut riset kita sekitar 10-15%. Tapi pada faktanya tidak begitu. Betul 5-8 triliun. Ini data ini didapat ini 5-8 triliun itu bahwa informasi dari Vietnam, informasi dari agen Singapura, kemudian informasi dari pelaku usaha. Itu lebih kurang 1 tahun itu 70-100 juta ekor benih lobster dikirimkan selama 2015 sampai 2019. Setahun di 70-100 juta ekor. Kita tahu harga dari benih lobster itu sendiri kan lumayan mahal di sana. Sekitar 40.000 untuk pasir 1 ekor. Hari ini, harga hari ini. Kalau hari ini 38.000 1 ekor. Waktu tahun kemarin itu juga sekitar 40.000. Kalau mutiara sampai 100.000 per ekornya. Per ekor. Beda setengah ya. Ya tinggal kalikan aja kalau sampai 100 juta ekor per tahun dikirim ke berapa. Dari tahun 2015 Pak Koto ya. Itu Bu Susi tahu atau tidak tahu, pura-pura tahu atau tertipu atau bagaimana? Ini pertanyaannya ini berat. Ya kan bisa saja beliau tidak tahu, tapi ada yang tahu. Kalau kita lihat di media kan beliau terus menyerang ini, menggunakan penangkapan pelaku-pelaku penyeludupan, itu yang dibaca oleh masyarakat. Faktanya? Ya mungkin sekali 2 bulan ada yang tertangkap. Itu yang kalau kita lihat lagi berita-berita tahun waktu itu, sekali 2 bulan ada yang tertangkap. Tetapi fakta yang kita lihat di lapangan dari pelaku usaha, mereka ngirim konti hari. Jadi apa artinya kalau penangkapan ada sekali 2 bulan ataupun 1 kali sebulan? Pengiriman itu setiap hari dan dilakukan oleh beberapa orang.
Saya- satu hari bisa 3 pengirim. Saya ingat itu Pak Koto kan Bu Susi itu gencar, bahkan menakutkan kalau kapal tenggelamkan, ya. Larang semua penyelundupan benur dan segala macam. Kan agak aneh juga kalau cuman tertangkap 1-2 tetapi aktivitas penyelundupan jalan terus. Artinya nggak takut nih. Kalau saya mau membenahi fakta dengan mengatakan begini, pada waktu ibu kita menjadi menteri, dia mengatakan bahwa ada orang-orang kuat di belakangnya, tapi dia berusaha keras. Dia berhasil menggagalkan 50% katanya, itu nilainya 1 triliun. Berarti kalau dikali 2 dengan yang tidak berhasil digagalkan 2 triliun ya. Tapi data Pak Koto ini kan 5-8 triliun gitu ya. Nah, pada waktu itu dalam 1 tahun barangkali ada berita penyelundupan yang berhasil digagalkan, itu saya coba searching sekitar 15-20 kali. Nah, artinya mungkin yang lain, tapi yang jadi menarik bukan gitu, betul sekali. Dulu kita punya satgas ya, satgas khusus yang mengawasi kalau ada kapal-kapal masuk gitu, yang mencuri sumber daya laut kita, dikejar, ditangkap, lalu ditenggelamkan. Nah, yang agak menarik perhatian saya mau melihat ke masa depan aja demi konstitusi kita, beasiswa mahasiswa, bahwa mestinya satgas ini juga melihat penyelundupan benih lobster di laut yang sama. Lautnya kan sama. Sama ya. Bukan laut yang berbeda dong ini kan. Jadi ada yang dari luar masuk dan yang dari dalam keluar. Nah, mudah-mudahan satgas ini juga matanya terbuka, mata hatinya terbuka. Ini kajian konstitusional beasiswa teman-teman mahasiswa kita 5-8 triliun per tahun. Coba bayangkan berapa banyak yang bisa bebas Kalau SPP-nya. Kalau kerugian negara sebesar 5-8 Ini datanya Pak Koto ya. triliun itu per tahun, tidak hanya menyelamatkan mahasiswa, pilkada besok yang bingung-bingung bisa selamat itu yang 101 provinsi kabupaten kota. Tapi asumsi itu berbasis angka pada hari ini. Asumsi sama aja. Ya. Jadi kalau hari ini dengan harga rata-rata tahun 2015 ke 2019 hampir sama. Hampir sama ya. Harga kemarin. Kemarin itu tadi malam. Ya tadi. Ini harga di Vietnam nih. Oh. Harga di Vietnam kemarin itu 88.000 untuk mutiara 1 ekor. Pasir 38.000. Kemudian harga kemarin pasir di nelayan 23.000. Mutiaranya 27.000 di nelayan. Ini ada videonya sih. Iya. Nelayan masih nangkap malam tadi, masih ada Video apa itu Pak? Nah, video. Nanti kami tampilkan ya. Bisa ditampilkan nanti ya, boleh. Video laporan dari nelayan peristiwa penangkapan kapal, istilah mereka itu bangkrak namanya. Apa itu Bang? Bangkrak ini sejenis keramba, digeser di laut. Kapal kecil gitu ya. Seperti keramba. Ada kapal, kemudian ada lampu. Jadi di video ini kelihatan sepanjang pantai selatan itu ada lampu-lampu yang panjang. Itu mereka nangkap semua itu nelayan. Hari-hari ini terjadi, malam ini mungkin terjadi nih. Kalau dimintakan videonya malam ini dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat nelayan Banten Selatan meminta agar ekspor dibuka kembali karena harga sekarang sangat membantu kehidupan kami para masyarakat nelayan di masa-masa pandemi. Alhamdulillah harga BBL benih-benih lobster jenis pasir 23.000 dan jenis mutiara 27.000. Kami masyarakat nelayan sangat drastis perubahannya dengan mengambil benih-benih lobster dan alat tangkap yang ramah lingkungan. Mudah-mudahan Pak Menteri Wahyu Tranggono segera melegalkan, segera membuka ekspor benih-benih lobster. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang menangkap benur lalu kemudian diselundupkan. Gini, kalau bicara selundupan kita lihat dari harga. Saya dapat laporan harga kemarin 23.000 pasir, 27 mutiara. Ini harga yang tidak mungkin sanggup dibeli oleh pembudidaya lokal.
Karena pembudidaya lokal yang kita sudah cek di pelaku-pelaku usaha yang sudah jalan sejak 2 tahun Pak Effendi ya, sejak Menteri sejak diizinkan untuk budidaya lobster ini sudah 2 tahun. Ya. Itu semua tidak sanggup melakukan budidaya. Tunggu Pak Koto, saya ini kan tidak pencinta lobster seperti Prof. Ege ya. Kenapa itu disebut pasir, mutiara, jenis dari lobsternya ya? Jenis harga lobster yang kurang lebih membumbung tinggi. Ya, kalau jenis lobster ini kan Indonesia ada 6. Mutiara, pasir, bambu, batik, kemudian batu, kemudian Pakistan. Yang bisa dibudidayakan 2 ini, mutiara dengan pasir, yang sudah bisa dibudidayakan oleh Vietnam, juga di Indonesia. Jadi kalau ekspor benur itu yang dikirim 2 ini aja. Kalau pasir populasinya di Indonesia lebih kurang 90% di alamnya. Kalau mutiara 10. Itu makanya mutiara lebih mahal. Yang lobster konsumsinya mutiara juga lebih mahal. Tunggu Pak Koto, saya tanya dulu udah Ege. Dulu katanya lobster ini tidak bisa dibudidayakan. Kenapa sekarang terjadi penyelundupan tapi bisa dibudidayakan? Nah, saya mau menyatakan soal diskusi angka-angka tadi, apakah itu dulu ya, izin. Silakan. Udah Bapak Ferry Amsari. Jadi ketika Pak Koto tadi bicara apakah itu diselundupkan atau tidak, sekali lagi anggaplah Pak Koto ini nggak penting. Tapi nyatanya di Vietnam itu industri lobsternya jalan seperti biasa. Padahal itu aja yang penting. Dan sekarang mereka lagi mengisi, lagi perlu betul karena Imlek sudah selesai, jadi diisi sekarang. Itu saya itu sudah, karena saking cintanya sama lobster, saya sudah melakukan penelitian ke Cina dan ke Jepang, karena di Jepang itu tempat pertama kali melakukan penetasan, lalu disusul di Australia, India juga. Itu waktu menterinya masih Bu Susi, jadi nggak ada bayangan bahwa nanti akan ada Edi Prabowo sebagai menteri, enggak. Saya sudah ke sana. Nah, jadi lagi-lagi abaikanlah Pak Koto, apalagi saya gitu, bisa diserang oleh pendengung, tapi nyatanya industri lobster Vietnam jalan terus. Harusnya dying tinggal 15% atau 1%. Nah, yang jadi menarik adalah begini. Ada semacam hegemoni media, bahkan guru-guru besar. Ya kan, kalau saya kan sudah bukan guru besar di Indonesia, di Ukraina, tapi lagi perang nih, jadi belum berangkat. Aduh, kacau. Nah, itu guru-guru besar kita kok tidak ada yang bersuara misalnya mengatakan bahwa benih lobster atau lobster di Indonesia tidak terancam punah. Itu kan ada IUCN, IUCN atau CITES, perkumpulan itu ahlinya ya, badan dunia lah yang mengatakan. Lagi pula seperti tadi ada pernyataan bahwa benih lobster tidak bisa ditetaskan, padahal sejak tahun 1988 sudah bisa ditetaskan. Umur saya 8 tahun baru. Tidak bisa dibudidaya, padahal sekitar tahun-tahun itu sudah dibudidaya. Nah, maksud saya teman-teman media maupun teman-teman guru besar ini, mari kita bersuara sekarang bahwa lobster itu memang bisa ditetaskan dan tidak terancam punah. Bahkan kalau Anda masih berpikiran itu terancam punah, lakukan resolusi dong. Betul kan? Kan nggak boleh dong kita bilang itu terancam punah tapi kita diam saja. Ayo kita lakukan resolusi. Semata-mata jangan untuk melihat masa lalu, tapi saya mengatakan beasiswa. Mahasiswa bagi Bu Susi Indonesia. resolusinya tidak ada ekspor. Ya, bagi Bu Susi tidak ada ekspor, nggak apa-apa. Itu pilihan kebijakan Bu Susi kan. Itu benar nggak kebijakan? Saya cuma mau bilang begini, tidak boleh ada ekspor itu sebuah pilihan kebijakan yang harus diamankan oleh Satgas maupun oleh negara, sehingga akibatnya industri lobster Vietnam itu memang kalau kita mau menjadi superior hanya kita sendiri tinggal 15% atau 1%. Jadi Satgas kita harus bekerja keras, dan yang lebih penting di ASEAN ini kita kan nggak boleh takut dong. Kita bilang dong sama Singapura, hai Singapura, jangan jadi tukang tadah dong. Itu uang beasiswa mahasiswa kami loh. Kok jadi beasiswa mahasiswa Anda gitu? Yang lebih besar untungnya. Iya, jadi maksud saya, jadi itu pilihan kebijakan. Walaupun nanti akan banyak kajian-kajian lain di sekitar itu, dan mudah-mudahan ini sedang dikaji. Karena kan oleh menteri yang baru sekarang boleh dilakukan budidaya. Prinsipnya itu sebetulnya boleh dilakukan budidaya, dan nanti beberapa persen dari nilai budidaya itu dikembalikan ke alam. Karena
Lagi-lagi kadang-kadang susah menjelaskannya, Pak Habibudin Koto, Pak Koto ini yang lebih tahu. Tapi saya cuma mau mengatakan tingkat kelangsungan hidupnya di alam itu sangat kecil. Jadi kalau di sederhananya nih, kalau di tempat yang kita lihat predatornya banyak ya. Nah, gini, kalau di tempat yang kita lihat dia banyak, itu cuma 1 dari 10.000 yang hidup. Kalau kita gampang lihatnya. Tapi kalau di tempat yang jarang kita lihat, nah itu dari 1.000 bisa hidup 1. Nah, jadi artinya kan di banyak negara itu dibudidaya, nanti dikembalikan ke alam sekian persen. Itu yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri kita sekarang, walaupun tadi ada kesulitan-kesulitan. Tapi intinya jangan sampai beasiswa buat mahasiswa kita jadi buat beasiswa mahasiswa Singapura dan Vietnam yang masih jalan sampai hari ini. Kalau ada opini yang mengatakan begini, Daege, tadi dikatakan bisnis lobster di Vietnam jalan terus, meskipun ekspor dilarang di Indonesia. Kalau ada yang mengatakan lobster yang ada di Vietnam itu mungkin dari negara-negara sekitar Asia yang lain, benar tidak? Kecil. Memang ada negara lain ya, itu produksi negara lain sangat kecil. Vietnam sendiri sebenarnya ada 2%-an lah. 2%. Ya betul, sekitar 5 jutaan ekor lah. Kemudian di negara yang selain seperti apa ya? India, Bangladesh, Filipina, Afrika sangat kecil. Betul, kalau digabung semuanya mereka itu 20% tadi. Jadi kebutuhan Vietnam itu tidak bisa dipenuhi oleh dari negara lain. Kecuali Indonesia 80%-nya. Yang punya ratusan pulau dan lautan ini ya. Ini Allah ini benar-benar luar biasa. Jadi karena kita banyak atolnya, itu kata para profesor dari Australia yang saya diskusi dengan Jepang, dengan Cina juga, itu mereka bertelur di tempat kita. Ya. Dan yang lebih penting bukan itu, ini Pak Koto. Jadi saya sempatkan diskusi di Australia, kemudian di Jepang dan di Cina, itu benih lobster kita tuh paling top. Jadi kalau dia pelihara dari kita, tingkat kelangsungan hidupnya bisa 70%. Kalau di tempat lain lemah, nggak bisa. Jadi ketahanannya luar biasa, betul, dagingnya enak gitu. Ya, jadi artinya memang sama dengan lain tapi ketahanannya ya. Itu bisa dibuktikan nih, benur mutiara dari Indonesia itu lebih mahal dibanding mutiara dari Filipina. Itu aja. Alasannya karena kemampuan bertahan itu. Ya, bertahannya lebih tinggi. Jadi kita punya benih yang luar biasa besar. Satu-satunya negara yang bisa menyuplai kebutuhan Vietnam yang akan diekspor ke berbagai negara di dunia, gitu ya. Tapi kita punya masalah di penyelundupan. Apakah ada korupsi saya tidak tahu juga ya. Apakah ada permainan? Faktanya memang ada kasus, gitu. Ini solusinya apa ini? Jadi kalau pada waktu permennya dibuka oleh Pak Edi Prabowo, kan kita semua tahu kan bahwa terjadi OTT karena ada suap, gitu ya. Tetapi sebetulnya salah satu tujuan kami dulu, makanya saya katakan ya sebagai penasihat ahli gagal juga, terutama karena saya bersama-sama dengan Prof. Hikmahanto Juwana, Prof. Martani Husaini, dan lain-lain lah pada waktu itu ya. Nah, kami mengatakan harusnya itu kita buat menjadi dan ini dengan diskusi publik yang luar biasa. Jadi misalnya begini, kalau ada kebutuhan 100 juta benih lobster di Vietnam, setiap benih lobster yang kita kirim ke Vietnam dia harus investasi di kita 1 juga. Jadi 100 juta di kita, 100 juta ke Vietnam. Investasi dari mereka, teknologi dari mereka, dan mereka udah mau. Kan sesuai dengan keinginan Bapak Presiden tuh. Jadi budidaya dari mereka dikembangkan di sini, teknologi. Kenapa mereka mau? Karena mungkin mereka tempat untuk memelihara atau membudidaya lobster itu paling 4 atau 5. Di kita ribuan. Nah, tetapi ini barangkali memang tidak dikehendaki oleh para penyelundup. Dan kebetulan memang ada ya kekacauan yang terlibat dengan OTT itu ya. Jadi itu membuat ada semacam pembenaran bahwa akhirnya dilarang, dicoba budidaya lagi. Itu pilihan tindakan, dijamin juga kan oleh konstitusi. Cuma yang mengalir sampai jauh ini membuat beasiswa 5-8 triliun ini kita nggak jadi ini punya. Apakah Prof sedang ingin mengatakan bahwa di antara kemelut ini ada orang-orang yang diuntungkan
dengan segala kebijakan pelarangan ekspor dan segala macam? Karena saya tidak terlibat dalam bisnisnya, mungkin Pak Koto ya? Iya. Kalau kita hitung angka, kalau ada angka tentu ada uangnya kan. Kemudian ini angka besar, itu bisa dikatakan ada yang itu nggak jelas itu. 5 triliun sampai 8 triliun kemana perginya? Mungkin nelayan menikmati dari harga ke setengahnya lagi adalah nilai selisih harga dengan jual ke Vietnam. Ini kan ilegal. Ya jelas angka itu pasti ada yang nikmati. Apakah ada pihak-pihak di penyelenggara negara, mantan penyelenggara negara, aparat penegak hukum yang mungkin terlibat? Itu PR kita. PR ya. PR kita. Karena logika hukumnya kan begini Pak Koto, kejahatan berlangsung, ada yang ditangkap, tetapi tidak menjerahkan pelaku. Ya. Biasanya sih ada orang dalam, katakanlah begitu ya, atau orang yang membuat kebijakan tertentu seolah-olah negara diuntungkan tapi dia yang paling untung. Ada nggak itu ya? Yang belum tersentuh KPK, para penegak hukum lain. Saya mau ngajak melihat begini ya. Di 2015 ke 2019 terjadi penyeludupan masif. Waktu itu dilarang. Kemudian tahun 2020 keluar peraturan menteri, ini dikendalikan, dibolehkan ekspor dengan ketentuan, ada budidaya segala macam. Pada saat itu penyeludupan hilang. Waktu dilegalkan ekspornya, penyeludupan hampir hilang. Kemarin tahun 2020 akhir ya, ini dilarang lagi, 2021 awal, ini dilarang lagi, penyeludupan jalan lagi. Ini apa nih pertanyaan? Ini kita bisa jawab ini. Waktu dilarang ekspor secara peraturannya, penyeludupan jalan. Waktu diizinkan, dilegalkan ekspornya, penyeludupannya berhenti. Kemudian 2021 awal kemarin dilarang lagi, penyeludupan jalan lagi. Itu fakta ya. Fakta yang bisa dibuktikan. Ada beberapa jalan keluar. Jadi pada waktu ada pertemuan bulan puasa waktu itu di rumah Bapak Menteri Edi Prabowo, di situ hadir Prof. Hikmahanto, Prof. Martani, dan lain-lain. Saya mengajukan 4 sanggahan. Yang pertama, belum budidaya kok bisa ekspor? Saya pertanyakan. Karena itu menurut saya biarkan yang lain budidaya dulu. Harusnya negara yang kirim. Jadi mungkin melalui BUMN atau apa, tapi petani-petani ini dan mereka yang nelayan-nelayan ini mengumpulkan lobster lalu dikirim oleh negara ke sana. Nah, walaupun saya mengatakan juga harus hati-hati karena ini penerimaan negara bukan pajaknya juga belum ada pada waktu itu. Malah Pak Irjen pada waktu itu mengatakan nggak apa-apa pakai titipan gitu. Saya termasuk yang menentang, nggak boleh ada itu. Nah, yang paling penting adalah mudah-mudahan Bapak Ibu guru besar di bidang kelautan dan perikanan itu dengan niat baik Pak Menteri yang baru sekarang ya, itu kan boleh budidaya gitu. Tapi harus hati-hati dengan, jadi ini karena ada Prof udah harus ilmiah ya. Jadi ini Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tahun 2019 meluncurkan hasil studi mereka resmi ini di depan Pak Menteri dan banyak pemangku kepentingan lain. Di halaman 28 dia mengatakan bahwa potensi benih lobster Indonesia itu 850 miliar, boleh diambil 425 miliar per tahun. Setengahnya kurang lebih gitu ya. Ya, jadi sekali lagi halaman 28 ini nanti lihat ya, betul ya, telaah dari Badan Riset. Nah, ini kan halaman 28 tadi, 28 tadi sudah jelas di situ, halaman 28. Ya, saya carikan biar cepat. Halaman 28 di situ disebutkan 27 ini 28. Nah, ini bahwa bila 50% nih, bila 50% kan? Bila 50%. Nah, saya baca saja ya. Bila dari segi benih lobster dihasilkan sekitar 1,7 kali 10 apa nih, bagaimana matematikanya maksudnya, ekor atau 3,4 juta kali 500.000. Bila 50% benih dibiarkan di alam, maka yang dapat diambil benihnya sekitar 425 miliar benih per tahun. Tuh, oke. Ya, itu hasil
studi resmi loh itu. Iya. Tahun Dari 2019. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Tim penyusunan Pusat Riset Perikanan. Oke. Nah, tiba-tiba tanpa ada studi yang lain, langsung keluar memorandum pada 8 April 2020 bahwa estimasi jumlah telur jadi gini, poin kelimanya, dengan asumsi hanya 1% telur yang menjadi puerulus benih-benihnya, estimasi jumlah puerulus yang ada adalah sebesar 278.950.000 per ekor. Jadi sebuah studi yang luar biasa, Tebal, 47 halaman ya, berangka tahun 2019 ya. 33 halaman. Enggak, tadi 28. Saya lihatnya sampai 34. Ada beberapa lagi ya 34 ya. Ada satu lagi yang agak lebih tebal, tapi ini 34 yang di launching sebagai summary-nya. Nah, ini dipatahkan oleh satu memorandum surat saja ya. Ya, yang mengatakan cuma tinggal 278 juta. Jadi pada waktu itu saya ingin mengatakan, ayolah sesuai dengan peraturan menteri yang disusun oleh para penasihat ahli, ada lagi-lagi Pak Hasim Jalal, Prof. Hikmahanto, Prof. Martani, dan masih banyak yang lain, bahwa itu ditentukan melalui kajian ilmiah yang sangat baik oleh Komisi Pengkajian Stok Ikan Nasional, mestinya ya. Komnas Kajiskan namanya, nggak bisa? Saya boleh baca supaya yang menonton jelas. Ini surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan juga. Kalimat pentingnya adalah berdasarkan kajian ilmiah. Jadi kajian ilmiah juga ini, tapi tidak ada di belakangnya atau lampirannya. Untuk mendukung pemanfaatan sumber daya perikanan lobster secara berkelanjutan, jumlah tangkap yang diperbolehkan diusulkan adalah sebesar 50%, 50% juga dari potensi yang ada, atau sekitar 139.479.000 perulus ini anak lobster gitu ya, benur ya, benihnya. Wah, jadi jauh sekali jaraknya ini dari 425 miliar menjadi 139 juta. Drop. Apakah terkena? Kemana hilangnya? Nggak tahu. Pada waktu itu saya miliar lainnya. Pada waktu itu saya agak bercanda. Mohon maaf. Apakah ini gara-gara COVID misalnya di laut? Tiba-tiba meninggal semua. Iya, dengan catatan kita melihat ke depannya, jangan ke belakang. Kajiannya dibutuhkan, terutama oleh Komnas Kajiskan bersama Bapak Menteri yang baru, sehingga ketahuan berapa jumlah angka yang boleh digunakan oleh budidaya, dan kalau bisa gerakan budidayanya sudah benar ya. Iya benar. Nah, dan kalau bisa ada ekspor yang dilakukan oleh negara, jadi semua nelayan bisa menangkap, mendapat penghasilan, ekspornya oleh negara, tapi diimbangi dengan satu kali setiap benih yang diekspor, satu benih harus dibudidaya di Indonesia. Jadi kalau pencinta lobster menginginkan data ilmiah yang mengiringi pernyataan Kementerian Kelautan, agar kalau Pak Koto, asumsi saya adalah agar bisnis lobster ini bisa berlangsung fair, tidak ada penyelundupan dan kecurangan. Betul. Cuman hebat juga ya, walaupun kecil-kecil benih itu, tapi karena jumlahnya ratusan miliar bisa juga hilang ya. yang itu aja, kalau kita mengacu kepada usaha Bu Susi kan, yang mengatakan dia berhasil menggagalkan 50% gitu ya pada suatu tahun, itu nilainya 1 triliun. Apalagi jumlah 400 miliar ini. Awalnya nggak terhitung lagi. Soalnya kalau berhasil menggagalkan 50% dari yang diselundupkan itu dari 100 juta. Ya, dari 100 juta ekor. Tapi ini potensinya tadi 425 miliar, coba bandingkan itu. Berapa keuntungan yang didapat? Perbedaannya 400. Perhitungan Pak Koto tadi di angka 139 juta ini ya, keuntungan uang yang hilang, uang yang hilang 5 sampai 8 triliun itu. Nilai rupiahnya. Ya, kalau ini jadi legal, ini jadi devisanya 5 sampai 8 triliun jadi devisa negara. Kalau dengan angka 400 miliar itu nilainya tentu lebih melonjak. Karena aja kali berapa kali. Nah, karena itu waktu masih Bu Susi menterinya, jadi belum ada gambaran Pak Edi Prabowo, saya ke Fuzhou itu di Cina, pusat
perikanan boleh dibilang salah satu yang terbesar di Asia dan di dunia. Kemudian juga ke Jepang untuk mengetahui begini, ini berapa banyak sih yang bisa diproduksi oleh Vietnam atau diinvestasi di Indonesia gitu. Ternyata kurang lebih bisa sampai 150 juta di sana, 150 juta di kita. Bahkan mereka dengan sangat optimis bilang 180 juta, tapi kita bilang 150 juta lah ya. Nah, akibatnya apa? Kita cek apakah pangsa pasarnya bisa menampung atau tidak. Ternyata pangsa pasar baik Cina, Jepang, kemudian juga mereka punya akses ke Eropa juga, itu Vietnam, itu bisa menampungnya. Barangkali nanti pada saat-saat tertentu kalau hasilnya begitu baik dengan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, harganya menjadi sedikit lebih murah. Tapi itu ada kabar gembira, berarti kalau harganya sedikit menjadi lebih murah, pencinta lobster bisa makan lobster. Kalau enggak kan pencinta lobster jadi enggak makan lobster. Tapi artinya pelajari dulu pangsa pasarnya. Dan itu saya lakukan pada waktu itu. Jauh sebelum ada Pak Edi Prabowo, waktu itu menterinya masih Bu Susi. Jadi pangsa pasar itu bisa dibesarkan di Vietnam dan bisa dikembangkan di Indonesia, persis seperti yang dilakukan Pak Menteri sekarang. Jadi artinya mungkin tuh angkanya masih bisa lebih tinggi daripada 5-8 triliun buat beasiswa mahasiswa kita. Ya. Konstitusional ini. Ya, saya mau menyederhanakan dan menggunakan poin Uda EG tadi. Kalau bisnis bibit lobster sebesar 425 sekian miliar itu benar-benar dilakukan secara baik dan benar, akan banyak pendidikan anak-anak Indonesia, fakir miskin dan anak terlantar yang terselamatkan. Ya, pasal 34 itu. Ya. Nah, untuk menuju ke sana, saya tuh agak khawatir dengan bahasa media kita sekarang, utamanya media sosial dan pendengung. Itu kan Effendi Ghazali menantang siapa debat. Bukan. Ada dua peluang. Yang pertama, BRIN misalnya mengadakan simposium lobster nasional. Apa yang terbaik kan, ada BRIN sekarang. Atau yang kedua, bahkan saya mungkin Pak Habibudin Koto, Pak Koto, dan semua yang lain, kita siap loh menghadapi pengadilan civil society gitu. Boleh kan civil society mengadili untuk membuka kebenaran bahwa ini dilarang, tapi kok Vietnam tidak menjadi 1% atau 15%. Gitu. Tiba-tiba anjlok total bisnis lobster Vietnam. Harusnya begitu kan? Terus kenapa sebagai negara kita tidak bisa bicara kepada Singapura dan Vietnam? Hei, itu uang beasiswa mahasiswa kita loh. Kok jadi beasiswa mahasiswa Singapura? Kok jadi beasiswa mahasiswa Vietnam gitu? Yang 5-8 triliun tadi. Coba saya lihat konstitusi dulu. Oke, siap ya. Pasal 33 bunyinya, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai sebesar-besarnya oleh negara Vietnam. Beasiswa anak-anak berubah rupanya. Pak Koto, mungkin terakhir ya. Dari apa yang kita diskusikan, kira-kira menurut Pak Koto bagaimana bisnis lobster ini berjalan dengan baik? Saya khawatirnya pemainnya juga mengetahui, ya, aparat mungkin ada yang terlibat, mungkin juga tidak, mungkin juga belum mengetahui pola kejahatan. Mudah-mudahan dengan bicara ini kita timbul kesadaran dan aparat bisa melihat lebih jernih lagi. Jawabannya mudah saja sebenarnya. Itu peraturan menteri yang terakhir, Permen 17 tahun 2021. Laksanakan itu dengan konsisten, bahwa itu dilarang, ya buktikan bahwa bisa di stop ekspor benurnya sama sekali, sehingga Vietnamnya langsung drop. Dan faktanya Vietnam masih jalan, itu berarti penyeludupan jalan, itu jalankan. Jangan-jangan ada konsep pepatah di Minangkabau dipakai yang ini kebalikannya ya. Jadi apa yang di kita itu jalan, di orang juga jalan gitu. Tapi ini sebaliknya, di orang dihambat, di bisnis dia jalan begitu ya. Apakah mungkin itu terjadi? Ya, yang terjadi sekarang adalah dalam aturannya itu dihambat, tapi terjadi pengiriman, buktinya Vietnam masih jalan, masih tidak terpengaruh sama sekali bahkan. Atau yang kedua tadi, seperti saran Prof tadi, kerjasama Vietnam sama Indonesia
kerjasama yang saling Kerjasama untung saling menguntungkan, menguntungkan. transfer teknologi. Vietnam juga buka investasi di Indonesia, yang investasi dia ya jangan dimatikan langsung dong. Iya, iya, iya. Jangan dimatikan Dan langsung. mereka mau, saya ketemu dengan beberapa baik pengembangnya maupun pengusahanya, pengusaha yang real ya, bukan broker. Itu difasilitasi oleh konjen kita di sana, Pak Hanif itu. Mereka bilang mereka mau dan sempat sudah datang ke Karena kan Indonesia. sebenarnya jauh lebih besar kan masukan Bagi jumlah mereka ya. untung betul karena dapat bibit legal, nggak usah melalui Singapura yang ngasih beasiswa mahasiswa Singapura gitu kan. Iya, iya, iya. Kepastiannya legal dapat, lalu bisa merambah di Indonesia kan untuk sama-sama dikembangkan untuk menuju ke misalnya ekspor ke Cina, ke berbagai negara lain, ditambah dengan saya sih nggak terlalu yakin ya konsep superioritas satu negara gitu, bahwa kita mempertahankan benih kita di sini dengan catatan Vietnam mati loh ini gitu. Iya, iya, iya. Tapi Nah, membangun kerjasama. kerjasama yang menguntungkan kita, dan lebih penting dari itu adalah sesuai konstitusi kita juga. Saya nggak selalu ingin melihat ke belakang, oke ya, pasti ada ya pelakunya dan lain-lain. Nah, ke depan menteri kita sudah mengatakan budidaya ini di stop. Artinya abaikanlah kami, anggaplah kami ini bisa jadi sasaran pendengung. Tapi kenapa ekspor yang ilegal itu masih terus berlangsung? Harusnya di sana tinggal 1% atau 15%. Terus selama ini kan kita selalu bilang dalam semua proses itu banyak kok bisa dilihat di YouTube-nya atau rekaman-rekaman, laporkanlah ke KPPU, ke Ombudsman, ICW, KPK dan lain-lain pada waktu sebelum terjadinya OTT itu. Jadi memang mudah-mudahan ke depan ini nggak ada lagi OTT, tapi jauh lebih penting adalah semoga mahasiswa kita punya beasiswa Dari lobster 5-8 triliun. 5 besar sekali itu. Ya, UKT selesai semua. Apanya? UKT, uang kuliah tunggal. Oh iya, ya, ini teman-teman mahasiswa mulai kita pikirin ke depan aja, kita jangan cari-cari siapa yang salah ke belakang gitu. Saya ingin nutup begini, Uda Ege dan Pak Koto. Tadi Uda Ege menyampaikan begini, ayo kita diskusikan terbuka kebenaran apa ini di balik ini sebenarnya. BRIN bisa kan sebetulnya? BRIN banyak hal. Pengadilan Kan, Civil Society iya, siap juga. masyarakat juga bisa melihat ternyata keuntungannya luar biasa besar begitu. Kemana uang? Oleh karena ini diajak terbuka mendiskusikan, mencari kebenaran. Mari kita cek ombak sama-sama. Oh iya. Sebagaimana istilah Bu Sisi ya, supaya apakah ini betul-betul kebenaran yang kemudian bisa diperbaiki, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi kerugian dari hasil bumi Indonesia hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu, tapi juga bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa Indonesia, terutama kalangan pendidikan yang mungkin sedang susah-susahnya sekolah dengan PTNBH dan UKT-nya, dan jumlah masyarakat miskin di Indonesia bisa betul-betul menurun. Kita kirim salam lah buat semua ya, Bu Susi, Pak Tranggono, semua masyarakat Bu Susi, Pak Tranggono, Marikultur, iya itu. Mari sama-sama kita diskusikan duduk bersama. dan Jangan terpancing pendengung atau media yang bilang menantang debat, nggak ada itu. Kita bisa diskusi biasa-biasa gini aja. Ya, mudah-mudahan buzzer juga tidak melihat ini kepentingannya saja. Ini ada kepentingan uang kuliah loh. Konstitusi. Konstitusi. Terima kasih Mbak Ege, Pak Koto. Mudah-mudahan yang mendengarkan jika mengetahui kebenaran lain juga ikut mengungkapkannya, dan publik luas betul-betul bisa menemukan kebenaran untuk kemanfaatan kita bersama. Sampai jumpa makhluk konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.